Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Bonang adalah bernama asli Mahdum Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel. Sunan Bonang pernah mengalami kegagalan dalam dakwahnya di Kediri. Penyebab gagalnya dakwahnya Sunan Bonang di Kediri karena Sunan Bonang menggunakan sistem dakwah yang sangat ekstrim dan keras, sehingga mengalami penolakan dari penduduk setempat. Bahkan beliau sering mendapat perlawanan, adu fisik, hingga mengadu kesaktian. Pada zaman itu, penduduk Kediri merupakan penganut Bhairawa Tantra. Sunan Bonang sering melakukan perusakan patung atau arca di daerah Kediri, sehingga masyarakat menolak keberadaan Sunan Bonang di Kediri. Apalagi patung yang dirusak adalah patung yang sangat disakralkan oleh penduduk setempat, dan patung atau arca tersebut adalah sebuah arca yang bernama Totok Krot. Arca Totok Krot adalah sebuah arca yang berbentuk seorang wanita dengan berkalungkan atau memakai kalung tengkorak kepala manusia. Menurut Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto tahun 2017 dan berbagai sumber yang membahas silsilah bahwa Sunan Bonang adalah keturunan Nabi Muhammad dari jalur Husain bin Ali bin Abi Tholib. Aliran Bhairawa Tantra penganut Buddha Siwa adalah sebuah aliran atau ajaran yang berfokus pada ilmu mantra dan kesaktian, atau sebuah ajaran yang sangat sakral bagi pengikutnya. Berbagai jalan tidak masuk akal kita bisa mereka lakukan. Misalnya, rata-rata aliran mereka kalau hendak melakukan ritual atau semedi untuk menghadap Sang Pencipta, mereka melakukan hal-hal yang sangat aneh di luar nalar manusia biasa. Mereka menghilangkan nafsu dunia, termasuk makan sekenyang-kenyangnya, minum, dan kebutuhan seks atau mengadakan pesta seks. Bahkan mereka melakukan persembahan atau tumbal manusia yang diberikan pada arca Totok Krot. Penganut aliran tersebut harus menanggalkan semua kepentingan dunia sebelum menghadap kepada Sang Pencipta. Misalnya, mereka harus makan sekenyang-kenyangnya, kemudian minum arak sepuas-puasnya, dan juga minum darah manusia yang ditumbalkan, dan melakukan pesta seks sepuas-puasnya. Kalau kebutuhan jasmani atau jasad sudah terpenuhi, baru mereka melakukan ritual semedi untuk memenuhi kebutuhan rohani. Bahkan menurut sumber, mereka melakukan semedi atau pendekatan atau menghadap pada Sang Hyang Widi dengan telanjang bulat. Dan menurut mereka atau penganut, pada kala itu mereka harus menanggalkan kebutuhan dunia semuanya. Nah, tujuan dari pesta di atas adalah memenuhi kebutuhan nafsu. Kalau nafsu sudah terpenuhi, maka dirinya sudah tidak punya nafsu lagi, sehingga para penganutnya bisa langsung bertemu dan menyatu pada Sang Penciptanya. Nah, penganut aliran Bhairawa Dewa Siwa tersebut rata-rata sakti, mandraguna, ada yang bisa terbang, ada yang bisa menghilang, dan sebagainya. Bukti mereka pernah ada di Pulau Jawa banyak sekali. Misalnya dalam semedinya atau bertapa, kalau diterima mereka jasadnya akan hilang atau muksa. Sedangkan yang tidak diterima atau tidak lulus, mereka menjadi jenglot atau Bathara Karang. Nah, ajaran-ajaran seperti di atas tadilah yang diberantas oleh Sunan Bonang karena tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Maka
Pertarungan demi pertarungan yang dialami Sunan Bonang di Kediri adalah demi syiar Islam. Sunan Bonang harus bertarung dengan para aliran-aliran Bhairawa yang rata-rata orangnya sakti. Namun Sunan Bonang lebih sakti dari mereka semuanya, karena Sunan Bonang di-backing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Dalam pertarungan di Kediri, Sunan Bonang seorang diri. Beliau melawan aliran Bhairawa dengan ilmu karomahnya. Sunan Bonang berhasil memporak-porandakan aliran tersebut. Sebagian ada yang masuk Islam, sebagian lari ke Pulau Bali, dan sebagian mengikut Bhairawa, ada yang lari ke India. Selanjutnya, ritual yang dilakukan oleh aliran Bhairawa tidak dihapus semua oleh Sunan Bonang, akan tetapi diganti dengan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, kumpul-kumpul diganti dengan selamatan atau kenduri. Arak dan darah yang diminum diganti dengan air putih dan kopi, sedangkan tumbal manusia diganti dengan ingkung atau ayam yang dimasak utuh. Sedangkan mantra-mantra yang dibaca oleh mereka diganti dengan tembang Jawa atau suluk. Apa yang dilakukan oleh Sunan Bonang di Kediri belum bisa diterima sepenuhnya oleh masyarakat Kediri, karena masyarakat Kediri sudah terlanjur terluka hatinya karena Sunan Bonang dianggap membuat bencana di Kediri dengan memindahkan aliran Sungai Brantas dan membuat bencana banjir dan kekeringan sehingga membuat gagal panen, dan hal tersebut membuat luka yang mendalam bagi masyarakat Kediri. Oleh karena itulah dakwah Sunan Bonang di Kediri dianggap gagal karena dakwahnya sangat ekstrim, dan kegagalan tersebut dicatat dalam kitab Babat Sangkolo tahun 1548 Masehi. Kemudian Sunan Bonang meninggalkan Kediri dan beliau pergi ke Demak dan menjadi imam besar di Demak. Demikianlah sejarah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.